Aduh, blunder lagi, Rek. Kemarin, pada rapat konsolidasi SPPI Kabupaten Bandung dalam rangka pengawalan program makan bergizi gratis di Soreang, Kabupaten Bandung, hari Minggu, tanggal 16 November tahun 2025, pernyataan seorang pejabat publik kembali menghebohkan masyarakat. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, yang menyebut bahwa dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis, tidak perlu melibatkan ahli gizi. Pernyataan ini sontak menuai perhatian publik dan memicu perdebatan di berbagai kalangan. Nanti saya akan selesaikan di DPR. Ketika sudah rapat di DPR, saya ketok. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Nah, di forum tersebut ada perempuan ahli gizi yang menyampaikan beberapa masalah yang ada di lapangan. Banyak loh ahli gizi yang banyak diisi bukan ahli gizi, dan dia juga memberi solusi yang menurut saya itu fair-fair aja gitu loh. Dia menyarankan agar Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan ahli gizi agar supaya kebutuhan tenaga profesionalnya terpenuhi. Dia juga bilang bahwa penting sekali ahli sanitasi di setiap SPPG supaya makanan yang dibagikan itu aman dan bersih. Mungkin ini kaitannya dengan kasus keracunan ya. Nah, awal mulanya itu dari sini. Belum selesai dia ngomong, pernyataannya dipotong oleh Pak Cucun ini yang merupakan Wakil Ketua DPR RI. Somehow, Pak Cucun ini sepertinya offended lah. Dia tersinggung karena dia tiba-tiba bilang, saya nggak suka sama anak arogan kayak gini yang mentang-mentang sekarang kalian dibutuhkan negara. Kalian bicara undang-undang, yang membuat kebijakan itu saya. Begitu beliau bilang. Jadi tolong jangan diacak-acak profesi kesehatan ini. Gitu. Oke. Solusinya masih ada lagi Pak, boleh nggak? Boleh kasih solusi satu lagi? Terkait itu kan terkait profesi kamu. Biar nggak panjang, kamu terlalu panjang. Yang lain kasihan. Ya, oke, siap. Cukup ya? Boleh satu lagi? Nah, udah cukup. Nanti Solusinya? kamu jangan duduk dulu, udah. Tahu, ini, Bapak Ibu sekalian, saya nggak suka anak muda arogan kayak begini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang, membuat kebijakan itu saya. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN, akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Nah, di situ yang jelas beliau membahas perubahan istilah jabatan pada rapat BGN ini, dan ahli gizi diksinya akan diganti menjadi pengawas gizi. Dan beliau juga bilang posisi tersebut tidak harus diisi oleh ahli gizi secara formal. Kedengarannya memang gak make sense ya kan. Dan di situ beliau bilang juga semua orang bisa mengisi posisi itu dengan mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Otomatis statement ini meledak dong, kok kedengarannya seperti meremehkan profesi yang pendidikannya sampai bertahun-tahun, yang punya tanggung jawab langsung kepada masyarakat. Tapi malah 3 bulan mereka diberi sertifikasi gitu loh. Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini di kabupaten itu punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih 3 bulan, kasih sertifikasi, saya siapkan BSMP, BNSP, punya sertifikasi itu tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini. Dan karena video ini viral, akhirnya Pak Cucun klarifikasi. Beliau bilang tidak bermaksud merendahkan profesi ahli gizi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucun Ahmad Samsurijal, Wakil Ketua DPR RI. Beberapa hari lalu pada saat acara dengan Badan Gizi Nasional di Bandung, ada pernyataan dari saya yang menjadikan perdebatan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf agar semua menjadi terang dan jelas. Ahli gizi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis sangatlah penting. Ahli gizi adalah mereka yang mengawal program MBG untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. MBG ini bukan sekadar program sosial. Ya, gimana ya, Rek?
In my humble opinion, tentunya ahli gizi bukan sekedar tukang hitung-hitungan kalori. Mereka belajar biokimia, metabolisme, food safety, sanitasi, perencanaan menu, balance nutrition, dan pelatihan 3 bulan tidak akan mengcover semua itu. Dan mengubah diksi ahli gizi menjadi pengawas gizi bukan hanya masalah ganti nama saja gitu loh. Tapi itu perubahan fungsi dan kompetensi. Kalau fungsinya tetap memerlukan judgement ilmiah, maka tenaga profesional tetap diperlukan apapun namanya. Dan setidaknya dari video kritik yang beredar, ahli gizi sebenarnya mereka mengkritik secara konstruktif gitu. Tidak terdengar menyerang kebijakan. Mereka memberikan insight di lapangan yang mungkin problemly tidak terlihat di level pembuat kebijakan. Ya, jadi memang cara komunikasi pejabat sangat mempengaruhi citra program di kami sebagai masyarakat. Memberikan embel-embel bahwa penanya orang yang arogan itu membuat substansi dari ruang diskusi menjadi kabur, padahal isunya sangat-sangat penting. Jadi, gimana Rek terkait problem ini menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. See you.